Sadarlah, COVID-19 tidak mengenal dan menghormati perbatasan antar bangsa. Tidak ada ikatan sosial, tidak ada sistem politik, dan tidak mengenal nilai budaya. Ini memukul kita sama kerasnya. Ini meratakan dunia. Menghadapi pandemik COVID-19 bukanlah apa yang terjadi yang penting, melainkan bagaimana kita merespon bersama-sama. Selama hampir sebulan, coronavirus menginfeksi ribuan orang di Wuhan dalam sehari. Dan setiap tempat tidur rumah sakit yang ditempati sekarang sudah kosong, dan bangsal di rumah sakit pun ditutup. Dokter-dokter di Cina sekarang dikirim ke seluruh penjuru dunia untuk memberikan bantuan ke negara-negara yang membutuhkan. Bagaimana Cina melakukannya? Itu bukanlah hal yang baru, tetapi layak untuk kita ketahui. Menurut laporan awal WHO, orang yang terinfeksi COVID-19 tampaknya menyebarkan ke rata-rata 2,6 orang lainnya. Dan setelah 10 generasi penularan, dengan masing-masing membutuhkan sekitar 5-6 hari, satu kasus awal saja dapat menelurkan sekitar 3.500 kasus baru dalam hanya hitungan hari. Dan itulah yang dilihat dunia. Apa yang kita lakukan adalah memutus siklus dengan intervensi manusia, skala yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam sejarah peradaban manusia. Begitu ekstrim, begitu keras, dan sangat agresif. Ini adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana Cina merespon kepada coronavirus. Sekarang orang sudah sepakat dengan istilah baru atau yang sering kita dengar, lockdown. Beberapa orang mengatakan, bukankah itu pelanggaran hak individu? Sebenarnya keseimbangan antara hak individu dan keselamatan publik selalu merupakan persamaan atau equation yang terus berubah. Setelah peristiwa 9/11 misalnya di Amerika, semua bandara di seluruh dunia mulai memberlakukan pemeriksaan yang begitu ketat kepada setiap penumpang yang mau check-in. Tetapi orang-orang menerima karena kita menukarkan sedikit dari kebebasan kita untuk kebaikan masyarakat yang lebih besar. Cina memberlakukan karantina terbesar dan paling keras dalam sejarah. Pabrik tutup, transportasi umum berhenti, dan orang-orang tetap tinggal di rumah. Dengan melakukan itu, ini meratakan kurva kasus sehari-hari. Di satu sisi, Cina menghindari jutaan kasus dan puluhan ribu kematian. Namun di sisi lain, ini dapat mengulur waktu dan membuat rumah sakit untuk beroperasional kembali normal dan mengurangi ketegangan yang ada. Ini adalah yang seharusnya diketahui oleh Indonesia. Tetapi kebijakan publik perlu keduanya sepakat, baik pengambil keputusan maupun penerima keputusan. Karantina memang begitu ekstrim dan sangat membatasi. Perlu orang-orang yang terkunci atau terisolasi untuk tetap jujur dan kooperatif. Saya pikir apa yang dilakukan oleh orang-orang di Wuhan begitu luar biasa. Mereka memilih keberanian dengan keuletan serta bertahan untuk tinggal di rumah selama berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Sebagian besar memandang karantina itu sebagai tugas sipil. Dan itulah mengapa itu berhasil. Metode kesehatan publik merupakan hal yang universal. Mereka, kalau dicoba, ya berhasil atau tidak berhasil. Kita semua manusia. Epidemiologi kita sama. Tapi kita memiliki ekonomi, demografi,
dan sosiologi yang berbeda. Menghadapi pandemi global, setiap negara membutuhkan kontrak baru antara politikus, pelaku bisnis, dan masyarakat. Waktu putus asa meminta kita untuk tidak putus asa. Dan ini merupakan saat yang sulit sekarang. Dan kita tidak harus menempatkan politik di atas kesehatan masyarakat sekarang atau sebelumnya. Virus corona baru telah diklaim oleh para ideolog. Donald Trump mengatakan dibenarkannya kontrol perbatasan border yang lebih ketat. Sedangkan Bernie Sanders mengaitkannya dengan layanan publik yang seharusnya gratis. Sementara di Singapura, setiap kasus yang ada diikuti perlahan hilang sedikit demi sedikit. Di Indonesia, pemerintah telah membangun atau membuat gugus tugas penyebaran COVID-19. Juga melalui pemerintah provinsi dan kabupaten, mereka semua bergerak bersama untuk meredakan pandemi ini. Kita sebagai bagian dari masyarakat sudah seharusnya menghormati aturan yang sudah dibuat untuk kebaikan diri kita sendiri, keluarga kita di rumah, dan juga masyarakat yang lebih luas lagi. Setiap negara saat ini telah menguji metodenya masing-masing melalui trial and error. Beberapa membayar dengan harga yang begitu tinggi dan beberapa menetapkan harga yang tinggi. Kita semua harus bergerak maju dengan penuh kerendahan hati. Tidak ada keputusan tanpa ada negosiasi, dan yang terpenting, tidak ada yang tanpa kemasan dalam sebuah permainan. Dan sekarang seluruh dunia telah belajar atau sedang bermain.